Some things are up to us and some things are not up to us. Ada hal-hal yang di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, kata Epictetus. Jadi, kalau ditanya apakah stoikisme merupakan jawaban dari semua masalah hidup kita, jawabannya Hai guys, ngomongin soal filsafat, pastinya kita sudah gak asing ya sama yang namanya stoikisme atau stoicism, atau filsafat stoa, atau malah kalian mengenalnya sebagai filosofi teras. Ya, sebuah aliran filsafat kuno yang mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, ada beberapa hal mengapa saya memilih untuk membahas stoikisme dibandingkan dengan aliran filsafat yang lainnya. Yang pertama, karena dibandingkan dengan aliran filsafat yang lainnya, stoikisme ini merupakan salah satu aliran pertama yang saya tahu, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi sedikit banyaknya saya sudah tidak asing dengan aliran ini. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu, stoikisme ini tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi ini juga memberikan panduan yang berharga untuk kita yang hidup di era modern yang apa-apa ini serba canggih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas mulai dari sejarah berdirinya stoikisme. Stoikisme ini didirikan oleh Zeno, seorang pedagang yang hidup sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Nah, pada saat itu, Zeno ini mengalami musibah yang besar, di mana seluruh harta bendanya tenggelam bersama dengan kapal yang ia naiki. Karena musibah tersebut, Zeno akhirnya terdampar di Athena, tanpa benda, tanpa arah, ya udah hidup luntang-lantung aja gitu. Tapi dibandingkan dengan orang-orang lainnya yang akan merasa terpuruk atau sedih berlebihan karena mendapat musibah, Zeno ini mungkin bisa dibilang resiliensinya tinggi ya. Jadi ia tetap tangguh dan tetap hidup dengan semestinya. Di Athena, Zeno menemukan Stoa Poikel atau Pain with Torch dalam bahasa Inggris, yaitu sebuah teras berpilar yang kemudian menjadi tempat ia untuk mempelajari karya-karyanya Socrates. Terinspirasi dari ajaran Socrates, Zeno ini akhirnya berguru pada beberapa filsuf di Athena termasuk Krates. Nah, inilah awal mula di mana Zeno mulai mengembangkan aliran filsafatnya sendiri yang saat ini kita kenal sebagai stoikisme, atau kalau di Indonesia itu dikenalnya sebagai filosofi teras, apalagi setelah terbitnya salah satu buku karya Pak Henry Manampiring. Membahas mengenai stoikisme pastinya tidak akan lepas dari 3 tokoh penting yang berperan besar dalam pengembangannya, yaitu Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Ketiga tokoh inilah yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyebarluaskan dan mengajarkan prinsip-prinsip stoikisme yang kita kenal hingga saat ini. Ketiga tokoh ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda, mulai dari Marcus Aurelius yang merupakan kaisar terbaik pada masanya dan juga merupakan seorang filsuf, Epictetus yang lahir sebagai seorang budak dan kemudian menjadi filsuf terkenal, hingga Seneca, seorang filsuf Romawi yang merangkap juga sebagai penasihat kaisar. Jika kita melihat dari ketiga latar belakang tokoh tersebut, kita bisa menyimpulkan ya bahwa stoikisme ini bisa diterapkan untuk segala kalangan, mulai dari masyarakat atas, menengah, maupun bawah. Yang membedakan hanyalah bagaimana cara mengimplementasikannya dan menyesuaikannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Menurut saya, nilai-nilai dalam filosofi ini sangat mudah untuk dipahami dan diterapkan oleh semua orang. Dan manfaatnya untuk menghadapi masalah hidup juga sangat besar ya. Lihat saja, filosofi ini bisa membantu Zeno untuk keluar dalam masalah yang begitu besar. Bayangin, kalau pada saat itu Zeno hanya larut dalam keterpurukan. Mungkin saat ini kita tidak tahu apa itu stoikisme, dan mungkin video ini tidak akan pernah dibuat. Stoikisme ini mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang rasional, yang tidak gampang terpuruk apalagi hanya karena hal-hal kecil. Contoh, ada 2 orang yang mengikuti sebuah perlombaan. Yang satu merupakan orang yang rasional dan yang satunya lagi adalah orang yang irasional. Kedua-duanya ini sama-sama kalah dalam perlombaan. Orang yang rasional mungkin akan berpikir, oh ya sudah, namanya juga perlombaan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Mungkin memang bukan rezekinya untuk menang saat ini. Sudah. Tapi orang yang irasional mungkin akan berpikir kalau kekalahan yang ia dapatkan ini merupakan sebuah kekurangan dalam dirinya, atau ia akan berlarut-larut dalam kesedihannya, atau mungkin ia akan trauma untuk mengikuti perlombaan karena takut kalah. Nah, filosofi ini menekankan pentingnya untuk memahami dan menerima bahwa ada loh hal-hal yang memang di luar kendali kita. Contoh perbandingan tersebut sangat mengilustrasikan bagaimana stoikisme mengajarkan penerimaan dan ketenangan dalam menghadapi sebuah kegagalan.
menerima kekalahan sebagai bagian dari proses alamiah tanpa menginternalisasikan kegagalan sebagai sesuatu yang merendahkan diri, tetapi melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan untuk tumbuh. Salah satu konsep yang menurut saya keren banget dari filosofi ini adalah dikotomi kendali. Stoikisme mengajarkan kita untuk membagi hal-hal dalam hidup ini menjadi dua kategori. Yang pertama, hal-hal yang dapat kita kendalikan seperti tindakan atau reaksi kita. Dan yang kedua adalah hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan seperti kondisi eksternal atau hasil akhir. Nah, fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan ini dapat membantu kita mengurangi kecemasan yang tidak perlu dan meningkatkan efektivitas kita dalam bekerja. Stoikisme juga mengajarkan kita akan pentingnya proses dibandingkan dengan hasil akhir. Dengan memusatkan perhatian pada tindakan yang kita lakukan setiap harinya, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki tujuan dan nilai yang jelas. Dalam filosofi ini ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu hidup bebas tanpa emosi negatif seperti sedih, marah, kecewa, baper, atau yang lain-lainnya. Dan yang kedua adalah hidup dengan kebaikan atau hidup sebagai sebaik-baiknya manusia. Kelebihan utama dari stoikisme adalah kemampuannya untuk memberikan ketenangan dan kestabilan emosional. Dengan memahami dan menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita bisa lebih tenang dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Hal ini juga membantu mengurangi stres dan kecemasan yang berlebihan. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan kebajikan yang dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial dan rasa kepuasan pribadi. Di balik itu semua, stoikisme bukan sekedar mengabaikan emosi atau mengabaikan realitas emosional manusia. Kritik terhadap stoikisme ini lama-kelamaan muncul karena ajarannya terkadang terlalu menekankan untuk tidak terpengaruh oleh emosi. Padahal manusia secara alami juga memiliki emosional yang perlu untuk diakui dan dikelola. Selain itu, ada juga kritik yang menyebutkan bahwa stoikisme mungkin tidak sesuai dengan semua konteks kehidupan. Manusia ini kan bukan makhluk yang sepenuhnya rasional ya. Kita juga memiliki aspek emosional yang tidak boleh diabaikan. Bagi beberapa orang, menerapkan prinsip-prinsip stoikisme secara ekstrim mungkin justru tidak sesuai dengan karakter atau situasi pribadi mereka. Makanya, sesuai yang tadi saya ucapkan di awal, yang terpenting adalah bagaimana cara mengimplementasikannya dan menyesuaikannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu ada juga masalah dengan popularitas stoikisme di era modern ini. Banyak yang mengambil ajaran-ajaran stoikisme hanya sebatas kutipan-kutipan atau tips-tips sederhana tanpa pemahaman lebih mendalam. Nah, inilah yang memunculkan kesalahpahaman dan kemungkinan untuk mengubah makna dari ajaran-ajaran tersebut. Atau kalau zaman sekarang itu disebutnya FOMO ya, hanya sekedar ikut-ikutan. Padahal yang namanya aliran atau filosofi itu kan butuh pemahaman yang lebih lanjut. Tidak sesederhana konten TikTok yang menyatakan bahwa stoikisme adalah sebuah aliran yang mengajarkan untuk bersikap bodo amat. Namun demikian, stoikisme tetap memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keikhlasan, rasa syukur, tanggung jawab, kesadaran akan keterbatasan diri, dan lain-lainnya. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa tidak ada satupun aliran filsafat yang sempurna atau universal. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara bijak dalam kehidupan kita. Jadi, kalau ditanya apakah stoikisme merupakan jawaban dari semua masalah hidup kita, jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Namun, belajar untuk menjelajahi prinsip-prinsip stoikisme dengan pemahaman yang mendalam dapat membantu kita mengembangkan perspektif hidup yang lebih baik. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai stoikisme. Jika masih banyak kesalahan dari penyampaian materi yang saya sampaikan, mohon maaf, dan saya akan sangat berterima kasih jika ada yang ingin mengendahinya. And of course, feel free to discuss in the comment below. Bye-bye!